Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Amelia Mardotila Sipahutar dari Hukum kelas 1D. Saya akan membacakan Sirah Nabawiyah, yaitu kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yakni kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Rasul lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah, Raja Habasyah, tengah menyerang Ka'bah. Kemudian yang kedua, menikah dengan Khadijah. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad SAW sendiri masih berumur 25 tahun. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Khadijah dikenal sebagai wanita suci di zamannya, tatkala di antara lingkungannya sudah kotor. Khadijah benar-benar pilihan Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Dari pernikahan inilah kemudian Allah menganugerahkan mereka 6 orang anak, di antaranya yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. Kemudian yang ketiga diangkatnya menjadi Rasul. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Dia menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Setelah itu, Nabi menerima wahyu secara bertahap-tahap selama 23 tahun. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW menyebarkan wahyu dan agama Allah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah Allah melalui surat Al-Hijr ayat ke-94, Nabi Muhammad SAW pun berdakwah secara terang-terangan. Kemudian yang keempat, dakwah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam di lingkungan terbatas. Dakwah Rasulullah SAW yang dilaksanakan secara tersembunyi mulai dilaksanakan di kota Mekah. Setelah menerima wahyu pertama, Jibril tidak pernah kembali menemui Rasulullah SAW lagi. Kemudian turunlah sebuah wahyu yang membawa perintah kepada beliau, yakni Quran Surah Al-Muddatsir ayat 17. Dengan turunnya ayat ini, mulailah Rasulullah SAW berdakwah secara sirri, dan orang-orang yang pertama menerima ajakannya adalah kerabat dan para sahabatnya. Kemudian yang kelima, dakwah secara zohriyah. Setelah beberapa lama Rasulullah SAW berdakwah dengan cara rahasia, maka turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-214. Nabi Muhammad SAW akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib, yakni paman beliau, hanya ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad SAW gila dan melemparkan kotoran ke tubuh beliau. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Kemudian yang keenam, wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat setelah selesai melaksanakan haji wada. Sebelum beliau wafat, beliau sempat sakit. Kemudian Rasulullah dirawat di rumah Sayyidah Aisyah dan wafatnya pun di rumah Sayyidah Aisyah. Wafatnya beliau membuat kesedihan yang mendalam di hati para sahabat, seolah tak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.